Mengapa lebih sulit membawa kapal selam ke dasar laut daripada membawa pesawat luar angkasa ke luar angkasa? Halo, Teknik Detail! Apakah kamu pernah bertanya-tanya, mengapa lebih sedikit orang yang mengunjungi dasar Palung Mariana yang merupakan titik terdalam di lautan dibandingkan dengan luar angkasa? Sementara lebih dari 600 manusia sudah mengorbit bumi, hanya 3 orang yang pernah turun ke kedalaman 11.000 meter di lautan. Ini tampak bertentangan karena luar angkasa dianggap sebagai batas terakhir, sementara lautan ada di planet kita sendiri. Tapi kenyataannya, dasar laut menyembunyikan bencana, sebuah tantangan brutal yang sering diremehkan. Tekanan. Sementara pesawat luar angkasa menghadapi ruang hampa, kapal selam menghadapi kekuatan yang mampu menghancurkan baja seperti kertas. Mari kita selami pertanyaan ini dan temukan mengapa menguasai kedalaman laut bisa jadi lebih rumit daripada mencapai orbit bumi. Pertama, apa yang membuat tekanan di bawah laut begitu menakutkan? Untuk memahami perbedaannya, kita perlu membandingkan lingkungannya. Di luar angkasa, tekanan di dalam pesawat luar angkasa sekitar 1 atmosfer, seperti di permukaan bumi, sedangkan ruang hampa di luar tidak memberikan tekanan sama sekali. Artinya, struktur tersebut harus menahan tekanan dari dalam, seperti balon yang ditiup. Tekanan yang harus ditahan oleh struktur adalah tekanan dari dalam pesawat luar angkasa keluar, yaitu hanya 1 atmosfer. Sedangkan di dasar laut, tekanan dari luar sangatlah besar. Setiap 10 meter kedalaman, air menambah 1 atmosfer tekanan. Di Palung Mariana dengan kedalaman 11 km, tekanannya mencapai 1.100 atmosfer. Untuk menahan tekanan itu, kapal selam harus dibangun seperti tank lapis baja. Sedangkan pesawat luar angkasa lebih mirip botol plastik yang disegel. Tapi jika tekanannya begitu tinggi, kenapa kapal selam tidak hancur tertekan? Untuk menahan tekanan ekstrim, kapal selam menggunakan 2 rahasia, bentuk bulat dan penggunaan material yang luar biasa. Bentuk bulat adalah geometri yang paling baik mendistribusikan gaya secara merata, selain menggunakan titanium atau baja paduan tinggi yang telah diproses secara termal. Kapal selam limiting factor yang mencapai Palung Mariana pada tahun 2020 memiliki lambung bulat dari titanium dengan ketebalan 90 mm atau 9 cm untuk melindungi hanya 2 orang. Meskipun begitu, satu sekrup yang terpasang dengan buruk atau satu sambungan las yang tidak sempurna dapat menyebabkan implosi seketika. Sedangkan sebuah pesawat luar angkasa seperti kapsul Crew Dragon dari SPACEX menggunakan aluminium yang ringan dan lentur dengan ketebalan hanya 2 mm diperkuat dengan komposit karbon. Fungsinya adalah untuk menahan atmosfer di dalam, bukan untuk menahan gaya dari luar. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita sertakan sedikit perhitungan dan memahami matematika yang terlibat. Tekanan hidrostatis P dalam suatu cairan dihitung dengan rumus yang ada di layar, di mana Rho adalah densitas air, yaitu 1000 kg per meter kubik. G adalah gravitasi, yang nilainya sama dengan 9,8 meter per detik kuadrat, dan H adalah kedalaman. Dan jika kita mempertimbangkan Palung Mariana, kita memiliki kedalaman 11.000 meter. Dengan menghitungnya, hasilnya adalah 107.800.000 Pascal atau 107,8 megapascal. Di dasar laut, tekanannya cukup untuk menghancurkan balok beton menjadi bubuk. Sedangkan di luar angkasa, perbedaan tekanannya hanya 0,15 MPa. Ini berarti, dalam hal besaran, tekanan di bawah laut 1000 kali lebih besar daripada yang dihadapi oleh sebuah pesawat luar angkasa. Lebih tepatnya, 1078 kali lebih besar. Jika sebuah pesawat luar angkasa mengalami kebocoran, udara di dalamnya akan keluar ke ruang hampa dalam proses yang relatif lambat. Sedangkan kapal selam di dasar laut mengalami implosi, di mana air yang tidak dapat dimampatkan masuk ke dalam celah sekecil apapun dengan kecepatan yang luar biasa. Pada tahun 1963, kapal selam nuklir permukaan USS Treasure mengalami implosi pada kedalaman 2.400 meter. Tekanan itu menghancurkan lambung kapal selam hanya dalam 0,1 detik, meremukkannya menjadi tumpukan logam seukuran kulkas. Contoh lainnya adalah kapal selam kecil Titan pada tahun 2023 yang sedang mengunjungi reruntuhan Titanic dan mengalami implosi pada kedalaman sekitar 3.350 meter. Menurut analisis yang dilakukan, itu berarti 32,8 megapascal.
Lalu bagaimana dengan materialnya? Mengapa kita tidak menggunakan titanium pada pesawat luar angkasa? Masalahnya adalah, di luar angkasa, setiap gram sangat berarti. Menggunakan titanium yang memang lebih kuat namun sedikit lebih berat akan membuat peluncurannya menjadi tidak memungkinkan. Itulah sebabnya pesawat luar angkasa mengutamakan material ringan seperti aluminium, komposit karbon, dan keramik tahan panas. Sementara kapal selam laut dalam mengorbankan bobot demi kekuatan. Jika kamu sudah sampai di sini dan menyukai videonya, jangan lupa untuk berlangganan jika belum, beri like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jika kamu merasa konten kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi anggota agar bisa membantu kami terus membuat konten di platform ini dan namamu bisa disebutkan di video kami. Dan jika kamu tertarik untuk mengetahui kursus-kursus yang kami rekomendasikan, silakan akses QR Code di samping ini atau tautan di deskripsi video. Untuk mendapatkan akses ke berbagai peluang untuk mengembangkan berbagai keterampilan yang akan membuat istimewa dalam kariermu. Jadi, apakah kamu tahu berapa nilai tekanan air di dasar laut? Apakah kamu ingin turun ke bawah sana di dalam kapal selam? Tulis di kolom komentar karena aku ingin tahu. Di sini di samping ada 2 pilihan video menarik yang harus kamu tonton untuk memperluas pengetahuanmu dan menjelajahi rasa ingin tahumu. Dan jika kamu ingin berkontribusi bersama kami, cukup beri like, subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan pertimbangkan juga untuk menjadi anggota channel. Itu saja para pecinta teknik, salam hangat dan sampai jumpa di video berikutnya.